semua, perkenalkan, nama saya Rina Purnamasari Haloho, NIM saya 3183111028. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih sebenarnya harapan dari negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 berdasarkan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini juga sering diistilahkan dengan istilah virus corona. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini merupakan salah satu virus yang sangat mematikan dan penularannya begitu sangat cepat. Nah, virus corona ini pertama sekali menyebar di negara Cina, khususnya di kota Wuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, virus ini semakin menjangkit dan menyebar ke beberapa negara dan termasuk Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seharusnya respon kita sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini berdasarkan Pancasila. Namun, secara singkatnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian 2 sila saja dari Pancasila. Oke, langsung saja kita akan membahas Pancasila berdasarkan sila yang pertama. Ya, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini menuntut setiap warga negara untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku kita sehari-hari. Namun, konsekuensinya dari sila pertama ini yaitu Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Nah, lalu apa sih hubungan dan kaitannya sila pertama ini dengan respon kita terhadap pandemi COVID-19? Nah, hubungannya sangat-sangat erat dan sangat-sangat kuat, teman-teman. Hubungannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita dituntut untuk mempercayai dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir kita. Seperti yang sudah kita ketahui, virus corona itu virus yang sangat mematikan. Siapa sih yang tidak takut jika dibahas tentang kematian? Pasti semua orang. Dan tidak sedikit warga negara Indonesia itu, teman-teman, menghadapi respon yang begitu berlebihan. Contohnya panik yang berlebihan, cemas yang berlebihan, rasa kekhawatiran yang berlebihan, sehingga mengakibatkan imun dalam tubuh warga negara yang mengalami rasa cemas yang berlebihan tadi, khawatir yang berlebihan tadi, panik yang berlebihan tadi, mengakibatkan imunnya rendah. Sedangkan seperti yang kita ketahui, virus corona itu sangat cepat beredar dan sangat cepat terjangkit di dalam tubuh manusia itu apabila manusia itu memiliki imun yang rendah. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Nah, jadi untuk itu marilah teman-teman, selaku kita warga negara Indonesia yang menganut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu ada baiknya respon kita itu mengambil sikap untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan agar virus ini segera untuk dihilangkan, negara kita ini segera dipulihkan, dan untuk para sanak saudara kita yang di luar sana yang sedang mengalami virus corona ini segera dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Tidak hanya berdoa, teman-teman, kita juga diharapkan untuk menjaga kebersihan dan stamina tubuh. Jadi saran saya, jangan ambil sikap untuk panik, cemas, khawatir yang berlebihan, karena hal itu dapat mengakibatkan imun kita rendah, kestabilan tubuh kita rendah, maka virus corona semakin cepat untuk menghadapi kekebalan tubuh kita. Lalu kemudian saya akan membahas sila keempat, di mana sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan berarti identik dengan akal budi. Akal budi bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan kita, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah disampaikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Jokowi ya, negara Indonesia itu di lockdown untuk sementara waktu guna untuk memutuskan jaringan virus corona tadi. Jadi apa sih hubungannya lockdown dengan pemutusan jaringan seperti itu? Di lockdown ini memiliki pengertian semua serba dari rumah. Untuk sementara waktu aktivitas di luar itu dikesampingkan,
itu ditinggalkan terlebih dahulu guna untuk mendatangkan situasi dan kondisi negara Indonesia untuk lebih baik lagi. Nah, seperti yang kita ketahui pula, pemerintah sudah menganjurkan kepada kita untuk menggunakan masker kemanapun kita pergi untuk menghindari penyebaran virus corona tadi secara dan melalui udara. Nah, saya sarankan untuk teman-teman sekalian untuk menggunakan masker apabila bepergiannya misalnya hal-hal yang penting saja ya, seperti itu. Kalau teman-teman ingin nongkrong, saya rasa itu ditunda dulu, seperti itu. Jangan sekarang nongkrongnya karena kan sangat berbahaya. Bagaimana virus corona ini bisa berhenti apabila kita masih terus-menerus saling bertemu? Kan kita tidak mengetahui apakah teman kita itu sudah terjangkit virus corona, atau mungkin kita sendiri juga sudah menghadapi ataupun mengalami ataupun mengidap penyakit virus corona tadi. Jadi untuk itu, untuk sementara waktu, saya harap teman-teman sekalian janganlah dulu nongkrong-nongkrong ketemu seperti itu apabila tidak terlampau penting dan tidak terlampau perlu seperti itu. Karena kalau kita memenuhi peraturan dari pemerintah, maka semakin lama ya proses dari lockdown ini akan memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kita. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini. Kiranya video saya ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman kita sekalian dalam hal menyikapi virus corona tadi. Dan satu hal lagi, jangan lupa membawa masker dan jangan lupa menggunakan masker ya teman-teman bila teman-teman sekalian bepergian. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, stay at home. Dan apabila di dalam video ini terdapat kata-kata maupun kalimat yang salah maupun tidak mengenakan teman-teman yang sudah menontonnya, saya pribadi minta maaf dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak ya. Stay at home.